Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya dari kampus Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori portofolio. Nah, saya sendiri mendapat bagian untuk menjelaskan pengertian manajemen portofolio, juga faktor-faktor apa saja yang ada dalam investasi portofolio. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen portofolio. Menurut ahli keuangan Gifford Weston, portofolio ini dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai aktiva. Nah, aktiva itu dapat diartikan sebagai investasi surat berharga finansial seperti deposito, properti atau real asset, obligasi, saham, dan bentuk penyertaan lainnya. Nah, portofolio ini merupakan kumpulan dari instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi suatu sasaran umum investasi. Nah, sasaran dari suatu portofolio investasi ini tentunya sangat tergantung kepada individu masing-masing investor. Nah, juga portofolio ini menggambarkan kepemilikan daripada instrumen investasi yang disusun dengan perencanaan yang matang untuk pencapaian yang optimal melalui penyebaran risiko. Nah, jadi bisa saya simpulkan sendiri bahwa pengertian dari portofolio ini merupakan kombinasi kepemilikan dari dua saham perusahaan yang berbeda agar investor bisa meraih return optimal sekaligus dapat memperkecil risiko melalui diversifikasi. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor apa saja yang ada dalam investasi portofolio. Nah, kalau kita menurut Raharjo sendiri dan Manarung, itu faktor yang mempengaruhi investasi ini adalah yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, kemampuan perusahaan ini menentukan tingkat investasi yang diharapkan. Sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, di dalam tingkat pengembalian yang diharapkan ini ada poin yang pertama adalah kondisi internal perusahaan. Nah, kondisi internal perusahaan ini adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan. Misalnya, tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan. Nah, ketiga aspek tersebut ini berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, semakin tinggi tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu ada kondisi eksternal perusahaan. Nah, kondisi eksternal perusahaan ini yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan dalam keputusan investasi ini terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional serta tingkat inflasi yang terjadi. Nah, jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, biasanya tingkat investasi ini meningkat karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan. Nah, untuk yang poin kedua yaitu ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian ini akan menjadi lebih baik lagi pada masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan lebih cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi. Nah, lalu ada yang ketiga yaitu tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Nah, para pengusaha ini hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanamkan modal apabila tingkat pengembalian modal dari pemasaran modalnya itu. Nah, yaitu di mana keuntungan neto modal yang diperoleh itu lebih besar dari tingkat bunga. Nah, untuk yang keempat yaitu biaya investasi. Yang paling menentukan tingkat biaya investasi ini adalah tingkat bunga pinjaman. Karena semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Akhirnya minat berinvestasi semakin menurun. Nah, untuk yang terakhir yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Nah, hubungan antara pendapatan nasional dan investasi ini menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang cukup erat di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, investasi ini akan meningkat apabila pendapatan nasional semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya. Mungkin itu cukup penjelasan dari saya. Untuk selebihnya mengenai teori portofolio akan disambung oleh kelompok saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irkulul Magnun, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Baik, di sini saya mau melanjutkan pemateri pertama, yaitu tentang langkah-langkah investasi portofolio. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan investasi portofolio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi. Pada tahap pertama ini, investor yang menentukan tujuan investasi dalam kemampuan atau kekayaan yang akan diinvestasikan. Yang kedua yaitu analisis sekuritas. Pada tahap kedua ini, analisis sekuritas meliputi penilaian sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Yang ketiga yaitu membentuk portofolio. Tahap ketiga ini membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan membentuknya pula seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Yang keempat yaitu melakukan referensi portofolio. Pada tahap keempat ini berhubungan dengan pengulangan secara periodi dari 3 langkah sebelumnya. Dengan berjalannya waktu, kemungkinan investor akan mengubah tujuan investasi, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang resiko dan return itu sendiri. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja portofolio. Pada langkah yang terakhir ini, investor mulai melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik. Dalam artian tidak hanya return yang diperhatikan, namun resiko yang dihadapi juga perlu diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu resiko tingkat pengambilan portofolio. Dalam portofolio, risiko sebuah aset dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama, risiko yang dapat didiversifikasikan. Risiko yang dapat didiversifikasikan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa acak, seperti gugatan hukum, mogok kerja, program pemasaran yang berhasil dan tidak berhasil, memenangkan atau kehilangan kontrak penting, dan peristiwa-peristiwa buruk lainnya yang menimpa perusahaan. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar mencerminkan risiko penurunan pasar saham secara umum yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasikan. Selanjutnya yaitu materi proses manajemen portofolio, yang kedua model manajemen portofolio, dan yang ketiga yaitu pembentukan manajemen portofolio. Yang pertama ada proses manajemen portofolio. Apa sih proses manajemen portofolio itu sendiri? Yaitu merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk investor. Bagaimana cara untuk menghitung uangnya, untuk mengetahui bagaimana keadaan uangnya. Karena dalam proses manajemen portofolio ini merupakan proses yang sudah dinyatakan sangat sistematis. Kenapa? Karena ada beberapa cara sebelum kita menentukan apa saja sih langkah-langkah proses manajemen portofolio itu. Nah, yang pertama ada perencanaan portofolio, kemudian eksekusi portofolio, kemudian umpan balik kinerja portofolio, dan yang keempat ada mengukur kinerja portofolio.